Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekayaan Nabi Muhammad SAW saat menjadi pedagang di Mekah tidaklah kecil. Neraca dagang Rasulullah adalah berupa 1.216,343 gram emas atau usaha 1.251,601 gram emas atau pembiayaan, investasi, dan sedekah. Serta 15 bidang tanah dengan masing-masing harga jual sebesar 25,5 kg emas yang diwakafkan. Dalam buku Harta Nabi karya Abdul Fattah As-Samman dijelaskan, Rasulullah bukan kaya karena harta warisan, bukan pula kaya karena menjadi raja, menggambarkan betapa Nabi Muhammad lumayan tajir. Abdul Fattah menyebut mahar Rasulullah SAW kepada Sayyidah Khadijah bukan hanya sembarang mahar. Mahar Nabi saat menikahi Sayyidah Khadijah berupa 20 unta Baqrah. Unta-unta yang diberikan Nabi Muhammad SAW merupakan jenis unta yang terbaik dan berkualitas. Jika unta dengan kualitas terbaik itu diasumsikan seharga 50 juta rupiah per ekor, maka mahar Rasulullah SAW kepada Khadijah kala itu mencapai 1 miliar rupiah jika dikonversikan ke dalam mata uang rupiah Indonesia. Tentu saja jumlah ini bukanlah hal yang mudah. Itu artinya sebelum menikahi Khadijah, Rasulullah SAW merupakan pribadi yang siap dengan pernikahan, katanya. Sedari kecil, Rasulullah pun sudah terbiasa mencari harta dengan cara berdagang. Beliau dijuluki sebagai seorang yang terpercaya, Al-Amin. Siapapun dagangannya yang dibawa oleh Rasulullah SAW selalu mendapatkan keuntungan secara adil dan jujur. Tidak ada yang Rasulullah sembunyikan, dan tidak ada yang diberitahukan secara transparan. Afzalur Rahman dalam Ekspedisi Muhammad sebagai pedagang juga memaparkan, Muhammad tumbuh dewasa di bawah asuhan Abu Thalib dan terus belajar mengenai bisnis perdagangan dari pamannya ini. Dalam menggeluti profesinya sebagai pedagang, Nabi tidak sekedar mencari nafkah yang halal guna memenuhi biaya hidup, tetapi juga membangun reputasinya agar orang-orang kaya berdatangan dan mempercayakan dana mereka kepadanya. Berbekal pengalamannya dalam berdagang dan reputasinya yang terkenal sebagai pedagang yang terpercaya dan jujur, beliau memperoleh banyak kesempatan berdagang dengan modal orang lain. Perdagangan lintas negara. Rasulullah SAW acap digambarkan sebagai pedagang yang ulung sejak remaja. Beliau sudah berdagang sejak usia 9 tahun. Perdagangan lintas negara, beliau berdagang ke negeri Syam. Kini negeri Syam menjadi 4 negara, Lebanon, Palestina, Suriah, Yordania. Nenek moyang Nabi, suku Quraisy, adalah pedagang yang ulung. Dalam sebuah majelis, Ustadz Abdul Somad atau Uwas ditanya bagaimana sejatinya kehidupan Nabi Muhammad SAW. Beliau kaya, apa miskin? Uwas selalu menggambarkan betapa besar mahar mas kawin Nabi Muhammad kepada Siti Khadijah binti Khuwailid, yakni 20 ekor unta ditambah sederet ukiah emas. Total mas kawinnya mencapai 1 miliar rupiah. Nah, kira-kira kalau anak lajang 25 tahun menikah, maharnya 1 miliar rupiah, kaya atau miskin? Kata Uwas, pengasuh pesantren Luhur Baitul Hikmah Malang Gus Ahzofir Zuhri bahkan menghitung mahar Nabi kepada Siti Khadijah kalau diuangkan sekarang 1,3 miliar rupiah. Selanjutnya ketika menikahi Siti Aisyah radhiyallahu anha sebagai mas kawin, Rasulullah SAW memberikan mahar berupa uang 500 dirham. Atau jika dikonversikan dengan emas setara 200 gram emas terbaik saat ini. Jika merujuk pada hasil konversi dalam emas, maka mahar Rasulullah SAW yang diberikan kepada Aisyah juga senilai 1,3 miliar rupiah. Itu jika menggunakan hitungan emas 24 karat per gram yang dihargai setara 6,5 juta rupiah. Mengetahui Rasulullah SAW membawa mahar yang sangat banyak, Aisyah berkata, mahar Rasulullah kepada para istrinya ialah 12 ukiah atau 1 nash. Lalu Aisyah melanjutkan, tahukah Anda apakah nash itu? Abdurrahman menjawab, tidak ya Aisyah. Istri Rasulullah itu berkata, setengah ukiah, jadi semuanya 500 dirham.
Itulah mahar Rasulullah untuk para istrinya. Hadis riwayat Muslim. Di sisi lain ada juga yang menjelaskan cukup detail mahar yang dibawa Rasulullah untuk istri-istri lain selain Aisyah. Saat menikah dengan Hindun, Ummu Habibah radhiyallahu anha, diriwayatkan kalau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberi mahar 4.000 dirham. Dan saat menikahi Safiyah radhiyallahu anha, Rasulullah memberi mahar berupa pembebasan dirinya dari perbudakan. Meski tak berbentuk harta, namun nilainya ditaksir miliaran rupiah. Gus Dofir menandaskan bahwa Nabi tidaklah miskin. Siapa bilang, katanya. Nabi itu setiap kurban menyembelih 100 ekor unta, jelasnya. Jika per ekor unta 55 juta rupiah, maka tinggal dikalikan saja, miliaran. Lanjutnya, Ustadz Adi Hidayat juga menyebut hal yang sama. Nabi Muhammad selalu berkurban rata-rata 100 ekor unta. Pernah hidup miskin. Uwas menceritakan Nabi Muhammad pernah merasakan hidup miskin saat perjuangan Islam dan awal masuk ke Madinah. Di saat itulah Rasulullah mengikatkan perutnya dengan batu menahan lapar. Tapi tahun kedua Hijriah waktu perang Badar naik lagi kekayaannya. Ketika itu Nabi Muhammad dapat rampasan perang sebanyak 50.000 keping uang emas dinar. Ujarnya, mau tahu nilainya? Satu kepingnya 4,25 gram atau setara 2 juta rupiah. Jika dikalikan 50.000 keping, sama dengan 100 miliar rupiah. Jatah Nabi 1/5 atau 20%. Maknanya Nabi dapat jatah 20 miliar. Nah, kalau ada orang yang punya duit 20 miliar rupiah, kaya atau miskin? Ujar Uwas. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.